Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa masih bisa melangsungkan kegiatan perkuliahan di kesempatan ini berkat rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan dan kesempatan. Olehnya kita terus berupaya, kita memiliki kekuatan yang besar untuk berupaya menambah pemahaman kita, khususnya dalam mata kuliah penalaran hukum ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Sesungguhnya mereka diutus di muka bumi ini untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana bentuk konkret daripada manusia yang didambakan, yang mampu membawa kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Oke, baik para peserta didik yang saya hormati, hari ini kita coba menganalisis terhadap konsep-konsep hukum. Ya, mata kuliah penalaran hukum ini kita cobalah melihat adanya konsep-konsep, kemudian kita analisis dalam penalaran hukum sehingga kita nantinya dapat mengaplikasikan bentuk penalaran hukum ini dalam kehidupan kita sehari-hari setelah menimba ilmu di Fakultas Hukum, khususnya di Universitas Muslim Indonesia. Setelah kita belajar mempraktikkan, menganalisis, mengaplikasikan, kita akhirnya terlihat tidak sekedar memahami, tidak sekedar mengetahui, tapi juga mengaplikasikan. Ya, setelah kita aplikasikan, kita evaluasi lagi. Ya, kita evaluasi apakah kemudian hasil dari pembelajaran kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya telah memiliki rasional, ya, sesuai dengan yang diinginkan. Apakah kita kemudian tidak sekedar berupaya untuk berretorika semata, ya, tapi memang berlogika dan memiliki rasionalitas. Baik para peserta hadirin yang saya hormati, di sini dalam kita menganalisis konsep-konsep hukum, tentu kita harus memahami terlebih dahulu dari definisi-definisi secara konsisten. Ya. Dan ini memang terlihat telah teraplikasikan, ya. Ini ada sebenarnya kaitannya dengan bahasa hukum yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi Anda boleh melihat kembali terkait materi bahasa hukum di pertemuan sebelumnya dan ada di platform ini, ya, platform kalam yang kita gunakan. Di sini sebenarnya pembentukan konsep-konsep hukum ini dia memiliki tujuan, ya, di mana tujuannya itu memudahkan penataan, ya, supaya mudah diatur, ya, memudahkan penggunaan atas bahan-bahan dari objek yang kita pelajari, khususnya dalam ilmu hukum, ya. Sehingga nantinya
dengan penggunaan atas bahan-bahan objek yang kita pelajari ini tersusun bangunan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Ya, tentu ini bisa mewujudkan ya suatu sistem yang secara rasional dan dapat dipelajari serta dipahami. Ya, ya dengan dapatnya dengan kemampuan mewujudkan ya dengan kemampuan mewujudkan suatu sistem secara rasional yang dapat dipelajari dan dapat dipahami, membuat ini memiliki kemanfaatan ya dari apa yang disampaikan dengan menggunakan penalaran hukum. Jadi kalau ia tidak bisa mewujudkan suatu sistem secara rasional, ya mungkin ada kesalahan dalam melakukan atau mempraktikkan penalaran hukum yang berasal dari konsep, proposisi, dan konklusi. Ya, mungkin ada kesalahan dalam penggunaan hal tersebut, ketiga hal tersebut, sehingga memberikan kesimpulan bahwa kita sulit untuk mewujudkan sebuah sistem yang secara rasional, kemudian sulit untuk dipelajari dan kemudian sulit untuk dipahami. Ya. Nanti saya akan contohkan supaya Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan hal ini. Jadi dalam ilmu hukum itu sebenarnya memiliki berbagai pengertian atau konsep ya untuk menyusun secara sistematis ya fakta mengenai keseluruhan asas-asas atau kaidah hukum menjadi satu kesatuan konsep atau pengertian dalam ilmu hukum. Jadi konsep atau pengertian dalam ilmu hukum ini disebut dengan konsep yuridis ya. Apa yang kemudian kita sampaikan yang merupakan sebuah konsep adalah konsep yuridis ya, sesuai dengan bahasa hukum yang memiliki konsep yuridis ya, yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum ya. Anda kemudian mengetahui dan memahami sebuah bentuk pengertian atau konsep. Nah, inilah kemudian pengertian atau konsep ini yang Anda pahami, tidak hanya ketahui, tapi Anda juga memahami. Akhirnya ini dapat menyusun secara sistematis asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Ya. Ini menjadi satu kesatuan di dalam sebuah konsep. Asas-asas dan kaidah hukum. Jadi ketika Anda mengutarakan suatu konsep, ya, tentu di dalamnya terdapat asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum. Ya. Inilah yang dikatakan sebagai konsep yuridis. Jadi kita gunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum. Ya. Bagaimana kemudian aturan hukum itu diberlakukan? Akhirnya kita berpikir, untuk memahami sebuah aturan hukum, tentu
kita berpikir tentang asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum, tapi itu tidak kita lakukan secara apa ya namanya, kelihatan dengan jelas ya. Tapi sebenarnya ketika kita memahami sebuah konsep, tentu kita sudah memahami tentang asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum tersebut yang masuk di dalam sebuah konsep kita. Nah, saya kasih contoh saja untuk konsep-konsep hukum. Ya. Saya kasih contoh misalnya apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu perjanjian, perikatan, sah, batal, perseroan terbatas, ya, wasiat, ya, yayasan, jual beli, perkawinan. Ya. Ini merupakan sebuah konsep hukum, sehingga ketika kita meletakkan konsep-konsep hukum ini dalam argumentasi kita, maka orang kemudian bisa memahami apa yang sedang orang bicarakan, seperti itu. Ya, ketika kita berbicara tentang jual beli misalnya, ya, kita menggunakan bahasa jual beli, sehingga ada kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum di dalam, ya, kita mengutarakan konsep hukum tersebut. Ya, ketika kita berbicara tentang perkawinan, ada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum juga yang tercakup di dalam sebuah konsep yang kita utarakan, yaitu perkawinan. Ya. Jadi ada juga aturan-aturan hukum yang kita maksud. Ya. Ada juga sistem aturan hukum yang kita maksud ketika kita berbicara tentang perkawinan. Ya. Ketika kita berbicara tentang perkawinan, aturan hukumnya udah jelas. Ya. Artinya di dalam aturan hukum itu sudah diutarakan apa asasnya, apa kaidahnya, dan disampaikan dalam bentuk konkret, yaitu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, inilah yang kemudian konsep inilah yang kemudian kita utarakan perkawinan misalnya. Ya. Membahas tentang perkawinan ini, tentu kita ingin apa yang kita sampaikan itu mengkonstruksi sebuah bangunan ilmu pengetahuan hukum, yang kemudian ketika kita menyampaikan itu, orang bisa mempelajari dan orang juga bisa memahami. Ya. Orang bisa mempelajari dan orang juga bisa memahami. Kita tidak bisa, ketika kita mencoba berbicara dengan sebuah penekanan menggunakan bahasa perkawinan di luar konteks perkawinan, misalnya kita membahas tentang perkawinan antara fakultas hukum dengan
universitas lain atau pengelola lembaga lain, ya. Ini kemudian hanya menarik perhatian seseorang dengan menggunakan diksi-diksi tersebut, ya. Tapi tidak bisa kemudian kita anggap orang yang membahas tentang perkawinan fakultas hukum dengan lembaga lain itu adalah sebuah bentuk perkawinan apa yang dinyatakan dalam asas-asas hukum perkawinan, kaidah hukum perkawinan, dan aturan hukum perkawinan. Ya, ia tidak akan memuat hal-hal tersebut, asas, kaidah serta aturan tersebut. Ya, ini merupakan sebuah konsep untuk menarik perhatian pendengar saja misalnya, atau pembaca misalnya, ya. Tapi untuk mau dipelajari dan dipahami sebagaimana konteks ilmu pengetahuan hukum, dalam konteks ilmu pengetahuan hukum, maka itu tidak tepat untuk kita jadikan bahan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan kita, ya. Acap kali saya begini, terkadang saya membuat sebuah jurnal atau tulisan-tulisan dengan memprediksi sesuatu, ya, bahwa terkadang saya katakan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, sekelompok masyarakat tersebut, sebagai embrio, ya, perilaku ketidakpatuhan hukum. Ya, kalau saya menempatkan kata embrio di situ, ya, ini tentu bahasa ini sering kita dengar di ilmu pengetahuan yang kesehatan, ya, dunia kesehatan. Namun saya mencoba memperlihatkan karakter saya dalam mengurai, ya, sebuah permasalahan, ya, supaya harapan saya untuk mendapatkan konsistensi pembaca, ya. Ketika ia mulai bosan membaca dengan tulisan saya memberikan sebuah pernyataan kata-kata, ya, yang menekankan bahwa sebenarnya embrio ini saya maksudkan adalah pencetus, ya, sebuah hal yang terlahir, ya, sesuatu yang terlahir. Jadi memang itu kelihatan tidak tepat digunakan. Namun ini merupakan teknik, ya, yang merupakan teknik agar pembaca bisa lebih mengenal saya lebih dalam lewat tulisan saya tersebut, ya. Tapi saya tidak menggunakan secara simultan, ya. Saya tidak menggunakan secara simultan diksi-diksi seperti itu, di mana hal itu bisa membosankan para pembaca, ya, di mana mereka akan sering sekali keluar daripada apa konteks yang saya bicarakan ketika saya menggunakan diksi-diksi yang tidak berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan hukum tersebut, ya. Jadi konsisten berpikir tentang sebuah pengertian, sebuah konsep, ya. Namun kadang saya hiasi, inilah yang merupakan ars, ya, atau seni dalam berbicara atau menyampaikan ilmu pengetahuan hukum. Keseringan juga nggak bagus. Saya pahami bahwa orang akan
semakin sulit memahami ketika saya menggunakan istilah-istilah yang asing di dalam kajian ilmu hukum yang saya sampaikan, ya. Karena orang akan berpikir embrio itu berisikan apa, dia terbuat dari apa, bagaimana prosesnya dan sebagainya, ya. Orang akan berpikir ke situ, tapi sebenarnya saya hanya merefresh, ya, mengajak mengajak pembaca untuk lebih atau mungkin membuat lebih menarik, ya, menarik dengan sedikit penyampaian, ya, di luar daripada bahasa hukum yang saya sampaikan. Tapi itu bisa saja menjadi kesalahan bagi saya. Tergantunglah bagaimana kemudian saya mengkonstruksi sebuah argumentasi. Ada kemudian yang menerima pernyataan-pernyataan tersebut, tapi ada juga yang sulit menerima pernyataan-pernyataan tersebut. Itulah yang saya katakan tadi, terkadang keseringan menggunakan istilah-istilah yang asing di luar hukum sehingga tidak mengandung asas dan kaidah hukum, ya, orang-orang kemudian mengatakan orang ini sembarangan dalam berbicara, serampangan dalam berbicara. Ya, tapi itulah seni. Terkadang sebuah guratan, sebuah coretan yang dinyatakan sebuah kecacatan, ya, sebuah kesalahan. Tapi itulah seni sebenarnya. Kalau kita berbicara bukan dalam konteks hukum, dalam konteks seni, saya pernah mendengar bahwa dalam sebuah karya yang fenomenal, karya lukis yang fenomenal, semua memiliki kecacatan. Seperti halnya sebuah berlian. Ia akan sulit dipercaya menjadi sebuah berlian ketika ia tidak mengandung unsur-unsur alam lainnya di dalam berlian tersebut. Kesempurnaan diperoleh dari ketidaksempurnaan tersebut. Ya, itulah seni. Dan inilah yang kemudian saya terkadang menerapkan kata embrio tersebut di dalam karya-karya ilmiah saya. Tapi tidak semua dan tidak sering sekali. Ya, tidak sering, paling satu kali dalam satu artikel. Tapi tidak setiap artikel memiliki bahasa atau kata tersebut. Ya, ini hanya cara berpikir saya yang kemudian ingin segera saya selesaikan, dan saya pikir itu layak untuk ditempatkan karena ia sudah mengalir, ya, mengalir dalam benak saya dan saya tuliskan. Saya tidak ingin, saya lagi lupa, ya, padanan kata apa yang sebenarnya tepat digunakan, tapi saya tidak ingin mengganggu benak saya yang sedang ingin menguraikan sebuah pengetahuan hukum di dalam sebuah artikel seperti itu. Jadi jelas konsep yuridis yang kita pahami, apa itu kemudian yayasan, apa itu jual beli, apa itu perkawinan, ya, perikatan, perjanjian, dan sebagainya. Ya. Mari coba kita definisikan satu persatu. Ya. Ketika kita berbicara tentang subjek hukum, Anda pernah belajar tentang hukum perdata.
Di situ kita pernah berbicara tentang subjek hukum. Nah, kalau di dalam pengertian, ya tentu subjek hukum itu terdiri dari manusia dan badan hukum. Ya. Jadi orang sini kemudian sebagai pembawa hak, dia memiliki hak, dia juga memiliki kewajiban. Nah, inilah disebut dengan subjek hukum. Jadi manusia hari ini baik warga negara maupun orang asing, ya, tidak tetap merupakan sebagai subjek hukum. Tidak dipandang agamanya, tidak dipandang dengan kebudayaan, tidak dipandang dia berasal dari negara adik kuasa dan sebagainya menurut istilah-istilah yang sering kita dengar. Ya. Tapi setiap manusia ini dipandang dan dilindungi oleh tatanan hukum, ya, sebagai subjek hukum. Coba kita lihat, bahkan janin pun dalam kandungan seorang wanita itu dilindungi oleh hukum. Ya, ia sudah dipandang sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum. Jadi ada hak-hak yang kemudian ia jalankan dan ada kewajiban yang ia dibebankan sebagai subjek hukum. Ya, ketika ia melakukan sebuah tindakan hukum, maka ada hak dan kewajiban yang bisa diukur. Ya. Ia kemudian bisa mengadakan persetujuan menikah, membuat wasiat dan sebagainya, hibah, ya. Semua orang memiliki hak. Tapi tidak setiap orang, ya, tanpa terkecuali, ya, tidak setiap orang dapat memiliki hak-hak secara sepenuhnya. Ia diatur oleh hukum. Tidak semua orang diperbolehkan untuk bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Ya. Nah, dalam konsep hukum manusia ini kita sudah melihat bahwa manusia dibebani hak dan kewajiban. Namun ketika kita berbicara hak dan kewajiban, ini kita berbicara tentang keuntungan dan beban. Ya. Haknya merupakan keuntungan bagi dia. Beban itu merupakan kewajiban itu merupakan beban bagi dia. Sesungguhnya ini perlu Anda pahami apa yang saya sampaikan ini. Nah, ketika kita berbicara tentang manusia sebagai subjek hukum, tidak semua kemudian haknya, ya, tidak semua hak itu diperbolehkan untuk ia bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Coba kita cari konsep pendukung lainnya. Sebagai contoh, ketika manusia tidak bisa menjalankan keseluruhan haknya, ada konsep kecakapan. Yang mana sih itu dibilang cakap? Nah, gitu. Ketika kita berbicara jual beli, yang mana sih sebenarnya dikatakan cakap? Anda telah mempelajari sebelumnya ini. Ketika Anda sudah mendapatkan konsep cakap, pengertian tentang cakap, maka
kita kemudian bisa memahami, ya, orang yang menyampaikan tentang sebuah konsep kecakapan tersebut. Contohnya, dalam konsep cakap ini ada beberapa golongan yang bisa dikatakan tidak cakap atau kurang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Ya, jadi misalnya ketika sebuah jual beli dibatalkan oleh hukum karena konsepnya dapat dibatalkan, sifatnya dapat dibatalkan karena kecakapannya tidak terpenuhi. Ya, meskipun ia kemudian sepakat melakukan jual beli, tapi konsep kecakapannya tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perjanjian itu atau jual beli itu dapat dibatalkan. Ketika ia dibatalkan, kita sudah mengerti apa ya yang membuat ia batal. Apakah kesepakatannya yang tidak ada atau kecakapannya yang tidak terpenuhi? Coba anak-anak misalnya, ya, dapat duit dari orang tuanya, entah dapatnya bagaimana caranya, sekoper gitu, beli tanah, ya, mau beli tanah untuk tempat main sepeda gitu, ya. Nah, meskipun ia sudah sepakat dengan orang yang dewasa, tapi salah satu pihak ini tidak memenuhi unsur kecakapan dalam membuat kesepakatan. Maka meskipun sudah terjadinya jual beli, ya, tapi tidak memenuhi unsur kecakapan, maka dapat dibatalkan. Tapi persoalan tanah ini juga tidak mungkin sampai terjadi jual beli, adanya peralihan hak dari pihak satu ke dua ke anak-anak, karena untuk peralihan hak atas tanah itu menggunakan pejabat khusus yang tentu memahami bagaimana kemudian peralihan hak itu bisa dilaksanakan. Ya, memang tidak. Ini sebuah contoh saja, ya. Tapi kebenarannya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Peralihan hak atas tanah ya, tentu menggunakan pejabat tertentu, notaris, PPAT, ya, untuk terjadi sebuah peralihan hak atas tanah. Dan tentu ini tidak bisa diakomodir ketika anak-anak yang melakukan karena dianggap tidak cakap. Tapi inilah yang saya contohkan tadi. Kenapa kemudian ini tidak dilaksanakan, ini tidak diakomodir menjadi sebuah perbuatan jual beli? Karena konsepnya ya sudah pahami. Manusia memiliki hak, tapi tidak semua haknya itu, ya, bisa dia jalankan. Ada dia tidak bisa bertindak sendiri dalam menjalankan hak-hak tersebut. Ada aturan hukumnya, ya, yang kemudian hak itu bisa terakomodir atau tidak terakomodir. Itulah manusia. Kita berpikir tentang konsep hukum, badan hukum, di mana kemudian ia menjadi pendukung hak juga dan kewajiban. Telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Semua manusia adalah subjek hukum, tapi badan hukum juga sudah dipandang sebagai subjek hukum. Nah, inilah salah satu temuan yang sangat luar biasa dari istilah-istilah, ya, dari konsep-konsep, definisi-definisi yang telah ditetapkan.
yang mengakui bahwa badan hukum merupakan subjek hukum. Kenapa? Karena ia memiliki kekayaan sendiri pula. Ia memiliki tujuan, ia memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum seperti apa sih? Badan hukum publik, ada badan hukum privat, ya. Badan hukum, ia memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan-kekayaan orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Ya. Tempat kita belajar ini sebuah badan hukum. Saya memiliki kekayaan, tempat saya menjalankan badan hukum ini juga memiliki kekayaan. Ia kemudian bisa memberikan kekayaannya kepada saya dalam bentuk gaji kepada saya setelah saya melakukan kewajiban saya. Ya. Dan itu terpisah. Kekayaan saya dan kekayaan semua sudah diatur oleh hukum. Ia memiliki tujuan tertentu, ya, seperti halnya manusia. Ia juga memiliki tujuan tertentu. Kalau saya suka berpikir kayak gini, lebih sederhana. Mungkin ini ada sebagian teman-teman ya, peserta didik yang saya hormati ini memahami apa yang saya sampaikan, ada mungkin yang tidak. Tapi saya kasih contoh seperti ini. Badan hukum seperti badan kita, ya, terdiri dari berbagai organ-organ secara sistemik, saling mempengaruhi satu sama lain. Ia memiliki tujuan. Ya. Manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga sebagai subjek hukum. Kalau di manusia terdiri dari organ-organ tubuh, badan hukum juga ada organ-organnya yang menjalankan ini, menjalankan itu, kepemimpinan, bawahan, administrasi, dan sebagainya. Saya melihat ada dalam diri kita. Bagaimana kemudian tangan berfungsi, bagaimana kemudian mulut berfungsi, mata berfungsi, otak berfungsi. Tujuannya apa? Dia memiliki tujuan tertentu. Hari ini saya menggunakan seluruh potensi dalam diri saya memiliki tujuan tertentu, yaitu memberikan pengetahuan kepada saudara-saudaraku atau peserta didik. Ya. Itu memiliki tujuan. Ketika tujuan itu tercapai, maka saya diberikan hak. Saya telah melaksanakan kewajiban saya. Inilah yang kemudian badan hukum tersebut memprosesnya dan bertujuan, satu, menyelenggarakan pendidikan, dua, setelah organnya menyelenggarakan pendidikan, maka ia berkewajiban untuk memberikan hak daripada organnya tersebut. Saya juga memberikan hak kepada organ saya dalam keseharian kehidupan saya. Ya. Terkadang mahasiswa masih bertanya di kelas daring seperti ini, udah 3 hari lewat, 4 hari lewat, saya sudah buka forum diskusi misalnya, masih bertanya, bahkan japri-japrian, minta japri, bertanya tentang materi perkuliahan yang saya sampaikan. Bahkan tengah malam. Kalau saya menjawab, Anda bacanya tidak enak, itu mungkin Anda tidak memperhatikan waktu. Ya. Karena tubuh saya juga meminta haknya. Perilaku dalam diri saya ini juga dibutuhkan oleh keluarga saya. Mereka menginginkan saya nggak selalu, meskipun di rumah, menggunakan
membalas semua chat-chatnya mahasiswa. Mereka juga membutuhkan komunikasi dari saya. Ketika sudah tengah malam, saya membutuhkan waktu untuk istirahat. Ya, saya memberikan hak pikiran saya untuk beristirahat, tubuh saya untuk beristirahat. Setelah menyelenggarakan kewajibannya. Itulah kalau tidak kita menyelenggarakan kewajibannya, agak repot nantinya. Ya, kalau kita tidak menyelenggarakan kewajiban tersebut. Bagaimana kira-kira kalau kita tidak tidur? Itu bagaimana? Ya. Jadi banyak kemudian konsep-konsep hukum yang perlu kita analisa. Seperti saya contohkan tadi. Ada jual beli, ada jaminan, ada perkawinan, ada sah kebatalan kewajiban dan sebagainya. Ini mesti Anda kuasai. Ya, sedikit saya sudah contohkan dalam video pengantar ini. Konsep-konsep hukum lainnya Anda perlu pahami, ya, dan coba aplikasikan, ya, supaya kita tidak mengalami ketersesatan dalam berpikir. Ya, jangan sampai kita menganggap sebuah perbuatan perjanjian jual beli, padahal kita tahu dalam prinsip hukum, dalam kaidah hukum, tidak membenarkan perjanjian jual beli itu dilaksanakan. Misalnya tidak memenuhi unsur kausa yang tidak halal. Ya, cobalah untuk Anda pelajari lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan, konsep-konsep tadi. Silahkan searching dengan menggunakan perangkat-perangkat yang tersedia. Silahkan berupaya, karena upaya Anda bisa memberikan hasil yang luar biasa buat Anda. Terus semangat untuk melakukan pembelajaran aktif. Ya, kemampuan penelusuran Anda akan memberikan dampak yang sangat luar biasa di masa akan datang buat Anda. Terima kasih telah menyimak video pengantar kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.